seks umur 50-an, 60-an bisa enak juga kalau dua-duanya very considerate. Laki-laki, Anda kan nggak punya vagina ya, jadi tanya sama yang punya vagina gimana caranya untuk menyenangkan dia. Karena ya kalau bikin anak semua juga bisa bikin anak, tapi yang bikin anak belum tentu bisa bikin enak, betul? Ya. Hai, good morning Z friends. Aku lagi mau ketemu teman aku, Maylin Tenardi. I think she's a very amazing woman. Dia mau ngobrol-ngobrol sama aku tentang menopause. Kita mau bikin konten bareng. Aku waktu itu dikenalin sama Maylin dari teman aku, Hendra Joshua dari New York. So, ini aku datengin rumahnya. Kita akan ngobrol-ngobrol dan sekaligus aku juga mau ngajak Z-Friends ngeliat sekelebat dari rumahnya. Rumahnya Maylin ini keren banget, konsepnya juga oke karena dia banyak bener-bener ikut campur di desain, di apa gitu ya, yang apa interior gitu ya untuk rumahnya ini. Waduh, pertama kali aku ngeliat rumahnya Z-Friends, I was so amazed gitu ya. And she's a very ini ya, bener-bener sangat hospitality. Waktu itu kita makannya banyak banget. Terus dia gitu pertama kali kenalan sama dia, sama Maylin itu seru gitu, langsung connected. So yuk kita datengin rumahnya Maylin. Kabar. Waduh, seneng Udah banget. lama banget ya. Gila. Aku nih Z-Friends, aku ketemu sama Maylin pertama kali itu di malam aku besoknya ulang tahun. Jadi waktu itu kan, terus yang waktu sama Hendra gitu. Terus dia gitu di sini udah nyanyi-nyanyi malam-malam, plus masih ada ini sisa-sisa kuenya Maylin waktu ulang tahun, kan ulang tahunnya beda-beda dikit kan waktunya waktu itu. Padahal waktu itu ulang tahunnya di Anyer loh. Iya di Anyer, Ya. tapi kan kuenya masih ada di sini. Aku inget, ya. wah kuenya tinggi banget. Ya, Kita barbekyuan gitu. Terus nanti mungkin kita akan sedikit lihat-lihat kepoin rumahnya Maylin. Tapi di sini aku tuh mau diajak Maylin ngobrolin tentang menopause gitu. Ya. Nanti Z-Friends akan lihat, dan please jangan lupa subscribe juga YouTube-nya Maylin. Apa Maylin YouTube-nya? Maylin Tenardi. Maylin Tenardi. Di situ ada beberapa banyak informasi. Jadi she's not your regular socialita. She's very amazing by the way. Jadi ada banyak hal yang juga Z-Friends bisa belajar dari Maylin. Yeah. Last time we met we lunch ya. Yeah. Kita lunch di Mulia. Gila lama banget No, itu. in Jogja. Oh my god, in Jogja. Yeah, Iya, in last Jogja August. acara August. Amaro. Yes. Amaro Jewelry. Yeah, yes, Terus betul. before that we have lunch Yeah, gitu. Terus di Mulia. oh my god, selalu acara fancy. Dan ibu ini fashion show di Amaro, jangan sedih. By the way, it's very nice. Ini batik ya. Itu siapa yang bikin waktu itu? Yang waktu itu Eni Jo. Oh, Annie Jo. Iya, nanti Z-Friends juga akan lihat karena kan waktu lagi di Jogja aku juga masukin kan ada ibu ini lagi fashion show gitu ya. This is Please her. don't. Setiap hari dia begini kecenya. So hari ini kita akan ngobrol-ngobrol nih. Maylin akan tanya-tanya tentang menopause gitu ya. Karena menopause itu banyak sekali dibahas, tapi lebih banyak urusan medisnya, urusan perasaan, urusan psikisnya. Itu banyak loh yang menakutkan buat banyak perempuan gitu ya. Jadi untuk menjawab banyak sekali pertanyaan sejuta umat, Maylin akan mewakili perempuan-perempuan untuk bertanya pada saya. Jadi menopause gitu, ya menopause ini adalah berhentinya hormon estrogen berproduksi di dalam tubuh perempuan. Ya, kalau misalnya laki-laki ada nggak sih andropause gitu kan ya? Yes. Laki-laki itu most likely andropause itu hanya penurunan fungsi testosteron, tapi tidak berhenti berproduksi gitu ya. Makanya kebanyakan orang tidak terlalu
heboh gitu ya mengenai replacement therapy and so on and so forth terhadap masalah-masalah andropause. Nah kalau masalah replacement therapy pada laki-laki itu lebih ketika testosteronnya itu perlu booster untuk bisa membantu dia bisa menghamili pasangannya. Kalau laki-laki andropause, tapi menopause pada perempuan itu adalah si estrogen ini berhenti berproduksi. Dan secara drastis ya menurunnya ya, kira-kira sampai 90% ya saya. Kalau laki-laki 90% menurun, tapi kalau perempuan Estrogen dia berhenti berproduksi. Sama sekali, no produce at all. Oke. Itu nah pada saat dia berhenti berproduksi biasanya ditandai dengan selama 12 bulan berturut-turut itu tidak mengalami menstruasi sama sekali. Ini tapi ya tidak sedang menggunakan kontrasepsi juga ya, karena ada yang nggak mens juga kan karena kontrasepsi gitu ya. Ada yang kontrasepsi misalnya kayak kontrasepsi yang berbasis hormonal gitu ya, pil kontrasepsi atau misalnya IUD gitu ya, atau implant yang hormon atau yang suntik itu kadang-kadang memang membuat kita berhenti menstruasi. Tapi tidak proses proses alami. Tapi misalnya tanpa menstruasi sekalipun gitu ya, itu si perempuan ini selama 12 bulan berturut-turut gitu dia tidak mengalami menstruasi. Cuma gini kan, ada ini Melin di sosial media ya, ada yang bertanya gini, Mbak Zoya, ini saya punya saya sedang berkencan dengan perempuan umurnya hampir 60 tahun, dia bilang gitu. Dia bisa hamil nggak ya? Saya bilang iya dan tidak. Karena kan saya nggak tahu dia udah menstruasi udah berapa lama berhentinya. Menopause atau belum. Kalaupun dia udah menopause, mas saya menopause itu juga bukan ilmu pasti tanda kutip ya Melin. Jadi pernah ada orang yang dia berhenti nih selama 12 bulan, bulan ke-14 dia mens lagi. Pusing kan? Is it normal? Yes and no, makanya aku nggak tahu gitu. Jadi itu tetap harus periksa ke obgyn, ya ke dokter kandungan gitu. Selama dia menstruasi, dia punya capability loh untuk bisa punya anak gitu. Jadi tetap ya hati-hatilah. Jadi kalau bener-bener udah fix banget, karena ada yang 3 bulan, 6 bulan, tahu-tahu mens lagi gitu kan ya. Terus main ke bulan ke-7 ke-8 terus nggak mens lagi 8 bulan. Kayak ada yang begitu-begitu up and down-nya. Nah, kalau yang saya tangani nih pada saat masa-masa menopause ini gitu ya, ada kebanyakan orang tuh jadi mengalami ini side effect-nya yang nggak enak. Dan side effect ini ya by the way para viewers dan friends, itu bisa dirasakan sama perempuan yang mengalami premenopause. Nah itu yang saya akan tanya. Sebelum menopause, premenopause, dan tahu nggak termuda yang saya ketahui dari teman-teman objek saya, umur 30 sudah mengalami premenopause. Ya, premenopause itu bukan berhenti, jadi menopause-nya itu adalah totally berhenti selama 12 bulan ya, straight, 12 bulan straight. Tapi premenopause kita tetap mens, kita tetap ngalamin semuanya berhubungan dengan menstruasi, estrogennya masih berproduksi, tapi kita juga sudah mengalami yang namanya hot flash. Keringetan, padahal dingin, atau bahkan ada yang itu gejalanya ya, gejala premenopause. Wah, itu yang bisa tiba-tiba jadi kepanasan, tiba-tiba menggigil kedinginan. Night sweat itu. Iya, night itu sweat. Dan itu ya ada gangguan juga untuk kayak gangguan tidur. Nah, kita nih perempuan, kita tidak boleh sebenarnya punya masalah dan gangguan tidur. Artinya gini, gangguan tidur memang buruk buat laki-laki atau perempuan, tapi paling buruk buat perempuan. Karena begitu kena gangguan tidur itu kena ke amigdala kita, ke otak emosi kita, yang kena ke hormon kita itu jadi kayak punya apa ya istilahnya, gangguan kepribadian. Wow. Seperti mental illness, padahal itu pure masalah hormonal. Gitu ya. Jadi kayaknya kita tuh jadi punya ini ya, mood yang up and down. Jadi ada bisa kayak gangguan mood disorder yang mungkin dikenal oleh beberapa orang dengan istilah misalnya borderline, bipolar gitu ya.
terus antisocial behavior gitu ya. Nah ini semuanya adalah termasuk itu gangguan-gangguan satu ya, skizofrenia itu or ya. skizofrenia, karena skizofrenia kan gangguan psikotiknya itu Ya, delusi, seperti ada halusinasi, delusi, perubahan perilaku yang sangat-sangat ekstrim. Ya. Tapi bukan berarti bahwa mereka-mereka yang mengalami menopause sudah pasti mengalami mental illness gitu ya. Jadi jangan khawatir dulu. Nah, menopause-nya itu sendiri kenapa sih bikin kita fluktuatif? Sama kayak kita mens aja, kita setiap bulan kita kan jadi kayak perubahan perilaku karena tiba-tiba rambut habis keramas, lepek gitu kan ya. Terus payudara jadi rasanya tuh kayak sakit gitu ya, sensitif banget. Terus kita badan tuh sakit semua padahal kita nggak melakukan apapun gitu ya. Jadi ini kenapa saya ngomongnya sampai spesifik ini, sebenarnya juga para viewers yang pria gitu ya, yang dengan asumsi heteroseksual gitu, kalau misalnya Anda punya pasangan yang kenapa sih cranky banget kalau lagi mens, kenapa sih cranky banget kalau lagi mau premenopause, ini loh masalahnya. Para laki-laki, please be more mindful to your women ya, to your ladies, karena pada saat kita mengalami premenopause atau saat kita mengalami premenstrual gitu ya, it was mungkin rasanya seperti gangguan kepribadian, tapi percayalah kita nih lagi nggak kenapa-napa, kita tidak melakukan banyak kegiatan dan kita pegel-pegel gitu ya, dan itu susah sekali dijelaskan gitu. Kadang-kadang laki-laki gitu ya, ada kebanyakan oknum laki-laki, saya nggak bilang semua, itu langsung merasa kayak wah kok jadi galak, jadi jutek, jadi begini. Iya, karena perubahan hormon itu it's killing us, bener-bener itu melelahkan memang. Yang memicu apakah ringan atau beratnya itu satu adalah mengenai ketahanan tubuh. Setiap orang beda-beda, hormonal ya setiap orang juga beda-beda gitu ya. Karena kalau kita menstruasi kita lihat kan ada orang yang kok masih kuat olahraga, ada orang yang udah tergeletak, terkapar gitu, dan itu nggak apa-apa gitu ya. You don't have to be like everybody else loh kalau misalnya lagi mengalami yang namanya ini yang menstrual syndrome atau apalagi premenopause gitu ya. Jadi kita tuh harus belajar sebagai perempuan untuk menerima diri kita apa adanya. Jangan ngebanding-bandingin sama orang lain. Kalau dia bisa begitu, gue juga begini deh. Tunggu, ini masalah tubuh kita nih, kita mesti kenal. Dan yang paling penting Melin, yang bisa bikin up and down itu adalah satu, pengelolaan emosi ya, dan gaya hidup itu. Saya nggak tahu tuh mana yang lebih dulu tuh. Dua-duanya kayak telur sama ayam, mana duluan ya. Jadi bener-bener kita harus belajar mengelola emosi. Ya, mengelola emosi itu artinya mengekspresikan perasaan kita secara adekuat, secara asertif. Mean what you say what you mean. Jadi bukan orang yang baik itu bukan orang yang nggak pernah marah. Orang yang nggak pernah marah biasanya jadi pasien gua. Jadi ekspresikanlah kemarahan itu dengan orang yang tepat, cara yang tepat gitu ya, dan dengan waktu yang tepat gitu. Jadi bukan mengkritik, menghakimi, merendahkan orang lain. Kita boleh benar, misalnya gitu aku bilang ini, X, aku nih marah loh sama kamu, aku nggak merasa dihargai nih gitu. Can we do something about it? Nah kita kan bisa marahnya kayak begitu, bukan berarti ngamuk-ngamuk, murka, demo, yang enggak gitu kan. Jadi pengelolaan emosi, ekspresikanlah perasaanmu secara adekuat. Contohnya misalnya menangislah saat kamu sedih, ya kan, sehingga kamu bisa tertawa saat kamu bahagia gitu ya. Belajar memproses emosi, kayak misalnya kalau nih aku sama Melin misalnya sebagai perempuan nggak pernah bersedih, wah kita berdua nggak akan bisa kalau ketemu bisa ketawa-tawa, ya kan, pasti nyimpen, terus nanti sensitif sama temennya ini itu gitu ya. Melin tidak akan bisa produktif, aku juga tidak akan bisa produktif kalau kita tidak mampu mengelola emosi kita. Kemampuan ini akan membantu kita menjalani masa premenopause, apalagi masa menopause ketika estrogen berhenti berproduksi, kita juga akan lebih tenang Melin ngadepinnya. Iya sih, kalau ini kan aku tuh sering banget ya ngomongin menopause ini bersama dengan teman-teman aku yang dokter gitu ya. Nanti bisa di check out di YouTube aku juga atau banyak artikel. Tapi itu pengaruh. Jadi gini, yang paling pengaruh itu sebenarnya kalau kita adalah pola tidur. Kita perempuan ya. Istirahat yang istirahat itu harus cukup gitu buat kita, karena kita cepat banget kena hormonal kalau misalnya dibandingkan laki-laki ya, relatif dibandingkan laki-laki. Dan
pola tidur itu yang akan bikin nanti badan kita cepat naik atau cepat turun, itu juga pengaruh. Terus kayak gaya hidup itu makanan-makanan yang manis sebenarnya yang sangat-sangat signifikan, kayak kopi zaman sekarang kan ada yang manis banget gitu ya, apalagi pakai ya mau gulanya jenis apapun, it's really bad gitu for your hormones gitu. Jadi mulai kurang-kurangin tuh makanan-makanan manis, junk food, gorengan. Aduh, Indonesia tahu sendiri kan gorengannya ya sedap sekali gitu ya. Itu harus banyak direm. Jadi olahraganya cukup tapi makanannya junk food sama gorengan gitu. Terus dia gitu ngopinya gulanya sadis banget gitu. Nah, ini 3 hal ini cepat banget mempengaruhi hormon kita. Apalagi kita yang sudah usia 30 tahun ke atas, tolong please less, atau bahkan kalau bisa berhenti sugar gitu ya, itu lebih baik. Gorengan, stop gorengan atau meminimalisir gorengan dan yang manis-manis itu sangat-sangat mempengaruhi. Ya of course ya, merokok, alkohol, kafein gitu ya, teh juga kan ada kafeinnya. Tapi kalau semuanya itu appropriate amount sih sebenarnya nggak apa-apa. Yang paling signifikan adalah pola hidup itu, kurangi gula, kurangi gorengan gitu ya. Itu paling signifikan. Jadwal tidur dan olahraga itu harus teratur. Itu gede banget, Melin. Estrogen membantu kita untuk bisa punya lubrikasi yang cukup ketika kita terangsang untuk melakukan hubungan seks. Estrogen itu membantu kita menahan rasa sakit pada saat melahirkan. Emang sakit banget, tapi dia juga membantu gitu ya. Terus membantu pada saat keterangsangan kita pada saat kita ovulasi gitu ya. Lubrikasi itu ya. Lubrikasinya, ovulasinya. Terus juga membantu pada saat proses menstruasi, dulu menstruasi. Ini juga daya ingat gitu ya. Iya. Terus dia gitu, terus dia ini kepadatan tulang ya. Padatan tulang, osteoporosis. Ya. Apalagi ya darah itu ya, semua banyak banget ya. Jadi kenapa banyak perempuan setelah menopause gitu dia imun sistemnya tuh cepet banget turunnya gitu ya. Memang nggak ada estrogen tuh berasa banget. Makanya kenapa banyak orang yang melakukan konsultasi untuk ke hormone replacement therapy, karena it's killing them very much. Dan satu lagi yang saya temukan di specialty saya ini sebagai seksolog, bahwa mereka-mereka yang punya pasangan gitu ya. Nah, yang nggak punya pasangan tenang, jangan sedih, nanti ada solusinya ya. Yang mereka-mereka yang punya pasangan sebaiknya pada masa-masa premenopause jalinlah hubungan yang sehat, bukan yang toksik dengan pasangan Anda gitu ya. Jalinlah komunikasi yang lebih memperbaiki komunikasi. Jangan cuma alat komunikasi aja yang mahal, tapi cara berkomunikasi kita juga harus lebih baik dengan pasangan kita. Karena ketika kita punya komunikasi yang asertif dan bagus dengan pasangan, kita juga nih akan mampu gitu untuk bisa melakukan hubungan seks yang reguler. Mau sebulan 2 kali, mau seminggu sekali, yang jelas harus reguler pada saat udah memasuki masa premenopause. Karena begitu kamu seks yang reguler itu, ketika ada estrogen tidak berproduksi lagi, kita masih tetap punya oksitosin, vasopresin gitu ya, dopamin itu kalau kita flirtingan sama pasangan kita, manja-manja gitu ya, holding hands itu ada oksitosinnya gitu ya. A good quality of sex, bukan cuma banyaknya jumlah seks, tapi a good quality of sex gitu ya, yang setiap kita berhubungan seks, mau lama ataupun sebentar, mau banyak gaya ataupun satu gaya gitu ya, kita ngerasa disayang, kita ngerasa dicintai, kita merasa bisa mencintai pasangan kita, and we feel sexy, we feel good in our own skin gitu. Dan itu akan membantu pada saat estrogen berhenti berproduksi, kita nggak akan cranky. Nah, ini yang penting. Iya kan? Ini paling penting poin ini. Ya, ini penting banget. Soalnya memang saya juga mendapat banyak satu inputan ya, bahwa memang menjelang menopause ini, ya dimana wanita yang menopause itu otomatis kan hasrat seksualnya turun ya. Gara-gara estrogen. Tuh, apalagi karena pengaruh estrogen itu penipisan dinding vagina mengakibatkan vagina tuh mengalami kekeringan dan kesakitan ya waktu berhubungan. That's why I love to collaborate with her, because she has a lot of good question kan. Dia
dia Melin ini kerennya menerima input dari teman-temannya ya untuk kita bahas gitu sama-sama. She's very considerate person. Yang I lucunya really love this. benar. Jadi ini lucu ya kalau kita boleh sharing sedikit ya. Jadi keluhan itu banyak sekali karena ketakutan untuk berhubungan. Iya. Itu yang mengakibatkan jadi akhirnya But it's real for every woman. Dan kebetulan wanita itu tidak mau mengungkapkan karena mungkin ada rasa takut. Takut itu dalam arti mungkin nanti suami jadi kayak menjauhi kan. Ya kan karena kita kan ini gitu loh. Jadi mereka melayani tapi akhirnya menderita. Gitu. Nah itu problemnya. It's so true. Yeah. Percayalah yang Melin katakan ini dialami hampir 70% perempuan, ya kan? Ya. Nah, gini. Pada saat jadi ada banyak juga ya Melin ya yang datang ke aku dan bilang gini, Mbak Zoya, saya mau merelakan suami saya buat orang lain karena saya sudah menopause. Aduh, ibu-ibu sekalian, suaminya jangan dikasih orang ya pada saat Anda menopause. Ada bilang gini, istri saya sudah menopause Mbak Zoya, udah nggak bisa dipakai lagi. Istri Anda bukan barang bapak-bapak ya. Jadi pada saat sudah menopause memang betul ada penipisan dinding rahim karena tidak ada produksi estrogen lagi. Tapi hari sekarang ya, zaman sekarang jangan kayak orang susah. Pergi ke apotek beli gel. Oke, ya, beli gel. Kalau misalnya aduh gelnya habis gini-gini tapi kita udah pengen hubungan seks, pakai virgin coconut oil, pakai virgin olive oil, ya. Pilihan. Ya, pada zaman Yunani kuno 1500 sebelum Masehi, oil pertama yang digunakan lubrikasi untuk berhubungan seks adalah virgin coconut oil, ya. Dan olive oil ini adalah dua oil yang dari zaman dahulu kala. Olive oil itu paling sering digunakan dari zaman 1500 sebelum Masehi. Jadi jangan kayak orang susah, jangan pakai ludah, ya. Karena pakai ludah itu benar-benar bukan cuma jorok bakteri ya, dan jangan memasukkan makanan ke dalam vagina, please, gitu ya. Jadi ini akan digunakan untuk hubungan seks. Semakin sering dan reguler berhubungan seks, jadi bukan berarti ketika istri Anda atau karena Anda perempuan Anda sudah mengalami menopause lalu, aduh, aku udah nggak bisa hubungan seks lagi. Bukan, memang gairah menurun. Kita kalau lagi stres juga gairah menurun. Tapi, nih ya, salah satu bukti ya. Berapa banyak kalau mau ngaku, gitu ya. Pada saat kamu mengalami misalnya PMS, lagi premenstrual syndrome, atau pada saat lagi jelang-jelang moments deh, berapa banyak yang sangat-sangat terangsang atau bahasa gaulnya horny. Nah, wah pada saat lagi, iya ya mbak ya, pada saat lagi mens, aku kok berasa horny banget ya, aneh banget ya, padahal perut lagi sakit. Pada saat kita menstruasi, estrogen juga nggak berproduksi loh. Estrogen berhenti berproduksi pada saat kita menstruasi, karena dia luruh kan. Nah, itu aja kamu masih bisa horny dan terangsang. Kalau foreplay itu sendiri nolong nggak? Harus nolong banget. Itu yang mungkin harus. Iya, jadi pada saat berhubungan seks ya, selain gel itu harus siap. Pengantin baru ya, mereka yang LDR udah lama nggak hubungan lagi, siapin gel. Premenopause ya, siapin gel. Semuanya harus mempersiapkan gel untuk berhubungan seks, oke? Nggak ada waktu untuk sakit, karena gini, buat perempuan seperti yang Melin bilang tadi, 10 kali berhubungan seks, 9 kali enak, sekali sakit dia ingat sakitnya. Kalau laki-laki trauma nih jadinya. Trauma. Jadi rasa sakit itu, jadi bapak-bapak ya tolong sabar, gunakan gel, jangan ego ya. Ada bapak-bapak yang bilang begini soalnya, bilang gini, nggak mau kan, nggak natural. Apa sih yang natural maksudnya? Kalau misalnya ini bisa bikin enak, karena ya kalau bikin anak semua juga bisa bikin anak, tapi yang bikin anak belum tentu bisa bikin enak, betul? Ya, gitu. Jadi harus bisa bikin enak istrinya juga. Menopause itu justru mereka-mereka yang punya relasi yang mesra gitu ya. Jadi gini, jangan berharap hubungan seksnya sama kayak masih umur 20-an, 30-an, 40-an gitu ya. Seks umur 50-an, 60-an bisa enak juga kalau dua-duanya very considerate. Kamu mau diapain sayang biar kamu lebih seksi, kamu mau diginiin. Jadi bagi yang laki-laki, Anda kan nggak punya vagina ya, jadi tanya sama yang punya vagina gimana caranya untuk menyenangkan dia. Kadang-kadang laki-laki egois juga soalnya. Saya nggak bilang semua laki-laki ya, banyak oknum laki-laki yang begitu ya. Jangan tersinggung, laki-laki pada ngambek lagi sama gue di sini. Jadi ada laki-laki yang suka ngerasa, apa sih namanya, saya sih sebenarnya nggak mau Mbak Zoya. Kan harusnya begini ya, merangsang vagina. Kan Anda nggak punya vagina ya, jadi tanya sama yang punya vagina gimana caranya, apa yang dia suka. Jadi
jangan pakai pengetahuan perempuan lain untuk memuaskan perempuan kita sendiri. Tanya apa yang dia mau. Begitu juga perempuan, tanya sama laki-laki, yang punya penis kan laki-laki. Dia tanya, sayang kamu maunya diapain? Oh kalau saya nonton di film-film begini, makanya jangan nonton film porno, ya. Nah, pemuasan kebutuhan itu atau foreplay yang dibilang sama Melin tadi, ya gunakan, udah deh boros-boros aja dia pakai itu gel, ya, supaya tidak sakit. Dan pada saat foreplay, ya, ada beberapa teknik foreplay yang bisa juga digunakan. Wow. Ya, tapi saya tidak bisa mengatakan detail karena saya nggak tahu ntar siapa yang nonton ini kan. Ya, boleh konseling ke saya di H-Clinic atau di Derma Lounge ya, make appointment. Saya biasanya akan membantu setiap pasangan tentang Jadi posisi gaya, pun, posisi hubungan seksual, mempengaruhi ya. gimana cara merangsangnya gitu ya. Dan biasanya juga kadang-kadang kalau ada di seminar tertutup ya untuk yang 21 tahun ke atas, saya juga akan saya buka yang kayak gitu-gitu biasanya gitu. Jadi kalau di sini kan kita nggak tahu siapa yang nonton ya. Dan kalau aku berdua sama Melin, ya aku cerita sama Melin lah. Kalau yang mau tahu tanya aja sama Melin nanti ya. Wah, luar biasa ya. Kita Jadi mendapatkan ilmu yang banyak nih hari ini nih. Foreplay-nya juga harus smooth. Jadi minimal pada saat foreplay usahakan sebelum di luar ranjang. Misalnya foreplay di luar ranjang itu seperti apa? Flirting dong sama pasangan, kayak misalnya, sayang, aku suka deh ketika kamu pakai baju coklat hitam, kamu tuh terlihat lebih sensual. Nah gitu. Atau misalnya, waktu di ranjang kamu kan pakai lingerie yang ini ya. Atau kalau kamu pakai dasar kok aku lebih nafsu ya yang itu. Jadi belajar TikTok begitu. Tapi awal-awal biasanya nih ada nih suami-suami yang, sayang kamu kenapa sih kayak begini banget? Atau bahkan istrinya udah pakai lingerie seksi-seksi bolak-balik cuma gini, yang kok kamu bolak-balik ngapain sih? Jangan begitu ya bapak-bapak ya. Jadi pakailah lingerie untuk membuat kamu merasa nyaman sama tubuh dan seksualitas kamu. Komunikasikan pada pasanganmu, aku pengen diapain, dijilat, diputar, dicelupin gitu ya. Diajak ngomong nih pasangannya gitu supaya bisa, oh kamu maunya gini ya, apa yang bisa aku lakukan untuk membuat kamu merasa seksi? Selalu bertanya, jangan menjadi peramal ya, sehingga pada saat foreplay itu nyaman, udah dapat orgasme. Pada saat hubungan seksnya juga jadi berkualitas. Dan jangan selalu ngejar orgasme ya, karena ada banyak perempuan bisa menikmati seks walaupun nggak pakai orgasme. Dan gitu ya? Jadi ada yang, wah ini cukup enak nih gitu. Udah, kalau perempuannya bilang enak, udah percaya aja. Kalau enggak nanti dikasih faking orgasm Tapi ngambek. banyak kok yang faking orgasm. Banyak. Kayaknya harus jadi topik selanjutnya nih ngomelin nih. Jadi ini benar banget ya, viewers dan Z-Friends. Jadi gini, yang Melin bilang bahwa ketika memasuki masa menopause ada banyak sekali ini loh, premenopause itu kan masa perubahan yang cukup besar ya. Ini kadang-kadang lebih sadis daripada puberti nih. Puberti kan kita juga perempuan mengalami perubahan banyak banget kan, tumbuh payudara, ini mulai berbeda gitu ya. Terus udah gitu juga rasa cinta yang so on and so forth. Premenopause karena apa? Kita masih mens, tapi kita juga merasakan semua gejala yang dialami oleh orang yang menopause. It's torturing. Ya, keberhasilan kita mengelola pada masa premenopause itu akan membuat menopause dan pasca menopause kita juga lebih tenang. Intinya adalah yang Melin bilang tadi, supaya kita nggak depresi, supaya nggak ini apa, kita acceptance, terima udah usia segini gitu ya. Begitu Anda memasuki 30, I'm too young for premenopause. Come on, it is what it is. Kalau kamu mengalami yang saya sebutkan tadi, gejala-gejala mulai night sweat gitu ya, terus dia gitu hot flush, gangguan tidur, tiba-tiba kedinginan lalu kepanasan gitu ya, terus dia gitu juga mulai sedikit pikun gitu ya, terus dia gitu tubuh tuh jadi kok adjustmentnya jadi susah banget, nggak kayak dulu lagi. Terus metabolisme tubuh juga terhambat, mulai obesitas mulai terjadi, tiba-tiba gendut, tiba-tiba kurus gitu ya gitu. Itu frustrasi banget. Kalau saya tuh ngerasa ini kira-kira 5 tahun lalu ya, dimana dalam waktu 1 bulan saya olahraga sama makanan justru lebih sehat sekarang, tiba-tiba naik 10 kilo. Nah, itu dia. Hormonal ternyata saya dipengaruhi oleh saya sangat-sangat sensitif terhadap jam tidur gitu. Dan itu ke dokter gitu ya, benar-benar mesti ke dokter yang dokter yang gelarnya biasanya MDOMED ya, anti aging. Mereka tuh benar-benar spesialis hormon gitu ya. Nah, di situ tuh
baru saya tahu dan saya mesti ngecek ini itu dan itu tingkat yang udah kita nggak bisa kontrol lagi sendiri gitu. Iya, jadi gini. Kalau kata orang tuh ya, itu menghirup udara aja jadi daging, itu gimana ceritanya ya? Exactly. Hormon kita nggak usah depan, makanya saya suka kesel kalau orang begini. Aduh, Mbak Zoya, langsing itu mudah. Udah pernah nanya belum? Saya udah pernah ngapain aja? Nih ya, olahraga saya brutal. Sampai kadang-kadang udah jadi kayak paus terdampar kalau bisa olahraga tuh capek banget gitu ya. Olahraga lebih makanan sehat, saya pernah makan tuh kayak bener-bener jus terapi seminggu gitu ya, terus udah gitu makan nggak pakai garam, nggak ini itu, tapi dokternya bilang gini, enggak, lo harus makan sehat ya, porsi makannya mungkin ya dikurangi sedikit aja gitu ya, tapi sering aja makannya, tetap olahraga gitu ya, dan jam tidur yang paling sensitif kalau anda apa ya nggak tahu, tanya sama dokternya. Jadi setiap orang berbeda setiap orang lah beda. Jangan ngikutin aku juga atau jangan ngikutin Melin gitu, karena our body kan kita yang tahu nih pola hidup kita kayak apa. Kalau aku sih kena semua dosa-dosa aku umur 20-an, kan biasa umur 20-an, umur 30-an tuh belagu, begadang lulu. Karena begadang sekali, paling besoknya juga udah oke. Begitu masuk 40-an, begadang sehari, puyengnya seminggu. It screw up my hormones. Ya, ada yang screw up hormonnya gara-gara makanan, gara-gara gula, gara-gara apa. Nah kamu harus konsultasi sama dokter. Tapi yang paling penting, mau apapun gejala hormonal kamu, acceptance, terima bahwa aku udah berubah, aku udah mesti pakai kacamata, aku udah mesti mengganti olahragaku, aku mengganti pola makanku, aku memang sudah premenopause and it's okay. Semakin kita denial, kita nggak terima bahwa kita sudah memasuki masa premenopause, semakin stressful ya? Semakin stressful. Mau disayang-sayang sama pasangan juga kita galak. Iya betul. Sensitif. Ya karena mungkin teman kita gimana dikit kita cranky, ya kan? Terus ngaca terus nih, kok kelihatannya kerut-kerut, udah mulai diliatin nih, ada kerut gue tambah nih. Gitu. Iya. Kulitku jadi kering, jadi semakin padahal Oh my God, padahal itu bisa diantisipasi, perawatan. Iya, exactly. Bisa. Menurut Gitu saya ya. tetap ada solusinya ya. Kan ada orang yang mungkin ya gitu ya, aku sering banget nih diginiin kalau aku lagi ngomong kayak begini, orang lagi gini, ya situ enak, bisa perawatan, bisa endorsement katanya gitu ya, atau situ ada duitnya. Perawatan itu nggak mahal loh, cari yang sesuai, yang affordable buat kamu. Ya jangan perawatan versi Melin atau versi aku, kan kita kan orang yang berbeda. Kalau anda ngerasa perawatan gini, menurut aku ya Melin ya, tidak ada perempuan yang jelek, yang ada perempuan males. Semua perempuan cantik. Orang zaman sekarang kita beli bulu mata 10.000 aja udah bisa cakep kok kita. Itu Penting. Orang susah. Jadi di Bener sini deh. saya boleh Taking care of yourself. That's what I wanna say. That self-love, self-respect, self-care, self-worth itu penting ya. Dengan kita menghargai diri kita, kita nggak takut ya menghadapi Exactly. apapun ya. Aku ingat kamu pernah ngomong soal Oprah deh. Apa ya waktu itu kamu bilang ya, Lin? Yes. Kalau I Oprah, like that. yes, Oprah Winfrey mengatakan menopause itu is a blessing, satu berkah. Kenapa dibilang satu berkah? Karena menopause itu adalah momen, kesempatan, ya, untuk kita memulai hidup baru, memulai hidup yang baru, di mana tahun-tahun sebelumnya tuh kita berfokus dengan kebutuhan orang lain. Ya saya perempuan ya, Jadi masih punya estrogen, ngurusin anak, ngurusin orang lain, ngurusin keluarga, ngurusin ina inu. Nah sekarang estrogen udah nggak produksi, kita nggak bisa hamil lagi, aman. Jadi kita sekarang lebih fokus ke diri sendiri. Fokus ke diri kita gitu. Ya. I like that. Iya, jadi kita bisa, mungkin yang dulu punya hobi ngelukis gitu kan, Iya. hobi olahraga, itu bisa balik lagi. Apa aja semua hobi yang dulu kita tinggalkan karena kita mesti ngurusin banyak orang. Ya, Gitu melakukan ya. apa yang kita sukai. What we gitu. love. Ya, benar-benar. Anak-anak udah gede, most likely gitu ya. Iya. Atau misalnya udah banyak, udah bisa lah mulai fokus ke diri sendiri, reinventing yourself. I like that very much. Iya. Waktu Melin Yes. cerita soal ini tuh aku sampai, Iya. wah gila itu keren Iya. banget ya Melin, Iya, bener yes, ya. iya. Iya. It's very inspiring actually. Jadi memang itu kata-kata yang menurut saya sangat inspiratif ya. Ya, menopause is your moments to reinvent yourself. Ya. And we Ya. benar-benar practicing self love. Yes. Karena kalau kita nggak mampu self love, kita nggak akan bisa accepting sih. Kita nggak akan bisa nerima kenyataan bahwa ya kita memang lagi menghadapi menopause dan it's okay. Jadi kalau kita lebih accepting, kita juga lebih tenang. Night sweat iyalah, mau diapain? Ya kan?
Begitu bangun tengah malam, kalau misalnya punya pasangan, kasih tahu, yang kalau aku lagi night sweat, apa yang kamu butuhkan dari pasangannya. Kadang-kadang nih Wonder Woman ya, perempuan-perempuan yang kuat suka tidak mau meminta bantuan dari pasangannya. Jadi help your partner to understand you what you've been through. Misalnya yang aku nih takut lagi menghadapi premenopause, ketakutanku adalah kamu pergi, kamu tidak mau sabar lagi ketika berhubungan seks. Padahal kita bisa loh berhubungan seks misalnya dengan menggunakan gel, menggunakan ini. Kita mencoba cari yuk posisi seks baru yang lebih nyaman buat kita sesuai dengan usia kita. Kita mau tetap excited, kita mungkin jalan-jalan, tapi we reinvent the romance juga in our relationship. Tapi jangan langsung saling meninggalkan karena kata-kata menopause doang, enggak lah, itu alasan menurut aku. Karena saya percaya ya gitu, kalau misalnya kamu dan pasangan itu cinta itu selalu mencari cara, bukan cari alasan. That's what I believe. Keren ya, ini pembicaraan yang benar-benar sangat bermanfaat ya, dan banyak insight kita bisa dapat. Yang tadi ya premenopause. Sebelumnya mungkin dijelaskan menopause dini itu apa sih? Mungkin orang nggak tahu kan. Dan apa yang mengakibatkan terjadinya menopause? Oke. Biasanya menopause itu kan kurang lebih ya usianya itu 55 tahun ke atas. Ya, dan most likely menopause itu juga dialami oleh mereka-mereka sesuai dengan usia. Misalnya ibunya dulu menopause sekitar umur segitu, kurang lebih kita umur segitu. Tapi ada juga yang kaget karena ngerasa, loh kok aku kan masih 30, kok udah menopause? Kok ini udah gitu? Macam-macam sih. Kadang-kadang bisa jadi juga problemnya cancer. Ya, itu juga biasanya mungkin itu adalah masalah radiologi yang gitu ya waktu. Iya, waktu cancer kan dia mesti terapi, terus kayak gitu yang mematikan semua selnya, dan sometimes hal itu juga membuat terjadinya menopause dini. Atau histerektomi yang saya tahu ya. Histerektomi juga, ya itu juga salah satunya juga karena di histerektomi biasanya juga karena cancer juga kan. Supaya cancernya tidak menyebar gitu ya. Jadi diangkatlah rahimnya. Jadi daripada penyebaran kanker rahim gitu ya. Makanya kenapa seks edukasi penting sekali bagi Anda semua yang misalnya masih belum memasuki umur 30 gitu itu ya. Pola hidup juga itu. Iya, ya. pola hidupnya mulai diatur. Makanya kalau punya anak perempuan gitu ya, saya tuh suka teriak-teriakin anak perempuan saya tuh karena dia tuh males banget kalau lagi liburan kan. Karena saya dulu kayak begitu juga gitu. Jadi begitu sekarang udah umur segini, udah memasuki masa premenopause, saya suka bilang sama dia, hati-hati, semua dosa kamu yang dosa dalam arti itu gaya hidup gitu ya. Gaya hidup yang penting sekali bagi para remaja yang di bawah usia 20 tahun. Satu, jangan melakukan hubungan seks sebelum usia Anda 20 tahun ya. Karena itu bisa apalagi yang hamil di bawah usia 20 tahun itu punya potensi besar sekali untuk menghadapi kanker serviks gitu ya. Jadi sedini mungkin ya putri remaja-remaja putri gitu ya, dan para bunda yang punya remaja putri jangan lupa untuk membawa anak Anda suntik itu ya, suntik HPV gitu ya, sehingga anak Anda terhindar dari kanker serviks. Para pria juga yang menyuntik HPV gitu akan membantu Anda terhindar dari kanker penis gitu. Jadi suntik HPV itu bukan cuma buat perempuan, ya memang setiap harinya ada sekitar 57 perempuan berdasarkan penelitian dari Kemenkes yang meninggal karena kanker serviks. Jadi sejak remaja, anak-anak Anda sebaiknya sudah divaksin HPV ya untuk mencegah. Jangan melakukan hubungan seks sebelum usia Anda 20 tahun. Jangan hamil di bawah 20 tahun. Itu ya. yang memicu ya? Memicu kanker serviks dan sebagainya gitu. Jadi semuanya tuh ada aturannya. Kenapa 20 tahun itu boleh minum alkohol, boleh nikah? Karena 20 tahun satu, prefrontal cortex kita ya, otak depan kita yang menentukan baik buruk benar salah baru bertumbuh sempurna. Jadi 21 sampai 25 tahun ini adalah masa keemasan prefrontal cortex bertumbuh. Itu jadi masa itu lebih ideal untuk orang mengambil keputusan kan. Dan tubuh lebih juga dewasa meskipun sudah menstruasi, artinya sudah bisa tertarik, terangsang, sudah mimpi basah gitu ya, sudah ahil balik gitu. Tapi bukan berarti karena sudah punya kemampuan hamil langsung bisa cesplong hamil, itu beresiko gitu terhadap kanker serviks dan sebagainya. Nah ini ujung-ujungnya nanti bisa memicu menopause dini gitu, karena potensi kena kanker ini tadi gitu. Tapi ada yang bilang begini juga, sekarang kan banyak ya yang umurnya masih mungkin di bawah 10 tahun
udah mens. Ada nggak terjadi? Kayak 9 tahun ada yang terjadi Iya, mens. betul. Nah, ada yang asumsi bahwa kalau nggak tahu itu Kalau mitos, mensnya cepet. iya mitos apa enggak itu bahwa Menopause kalau cepet. menstruasi dini itu akan menopause dini itu Not satu necessarily. mitos yang Iya, benar. tapi thank you for asking this question karena banyak orang yang bertanya kayak begini juga kan. Anak zaman sekarang gitu ya, karena perbaikan gizi gitu ya kita juga ya, kalau orang tua kita lebih punya duit, masa iya sih anak kita nggak kasih gizi yang lebih baik. Tapi karena ada perbaikan gizi, sama juga nih kedua nih pola makan yang nggak sehat nih. Banyak makan makanan yang mengandung zat kimia, ya kan, yang banyak hormonnya, Yang hormonnya, ya kan, sehingga anak laki-laki yang kebanyakan hormon estrogen jadi Iya, pada jadi pembuluh ada- darah, iya, betul. itu gara-gara fast food, Iya. gitu, dan dia jadi cepet tuh akhir baliknya juga, atau lama atau menghambat. Lah, tapi perempuan juga tidak boleh kebanyakan estrogen itu harus semuanya harus yang sedang-sedang aja lah kalau kata lagu Kalau dangdut ya. progesteron sendiri tuh Progesteron. progesteron tuh gimana, maksudnya bagian dari dia di dalam tubuh kita, fungsi dia? Iya, ada progesteron sih, ada fungsinya gitu ya. Tapi kalau kita bicara ini kan Untuk kita lebih menopause. bicara ke menopause Menopause lebih ke itu estrogennya lebih- kan, jadi lebih progesteron essential. tidak berperan. Ada perannya tapi Tapi tidak sedikit. sebesar Oke. ini sih estrogennya, berhentinya estrogen kan masalahnya ketika menopause. Jadi memang tidak boleh kebanyakan, estrogen itu nggak boleh kebanyakan buat laki ataupun buat perempuan gitu ya. Jadi laki pada dasarnya juga punya estrogen ya? Ada. Cuma Tapi mungkin tidak kadarnya sebanyak. lebih kecil. Kita juga punya kandungan estrogen, cuma kandungan testosteron yang kita punya itu cuma 12% dibandingkan yang dimiliki laki-laki. Kita juga punya Punya, testosteron. tapi dikit. Itu yang mungkin kadang-kadang orang bilang kok kayak ada kumis gitu, itu pengaruh. Iya, exactly. Oke. Makanya pada saat mau premenopause, that's very good. Dia nih bikin PR banget sih. Pinter banget Melin, bacaannya banyak. Makanya bener, karena ada testosteron itu, estrogen berhenti berproduksi, makanya kita suka tumbuh bulu pada saat lagi kita premenopause kan. Apalagi pada saat menopause gitu jadi kumis. Biasanya nggak ada bulu, tiba-tiba jadi bulunya tambah banyak. Itu karena testosteronnya nggak ditemenin sama estrogen lagi. Gitu, makanya kita mulai di PR kan, nyukur gitu. sampai muka kan tumbuh bulu-bulu kan, gitu. Ada yang pakai begitu, it's normal. Makanya memang acceptance itu perlu gitu. Jadi jangan enggak lah, aku nggak kenapa-napa. Nggak, denial buat apa sih, ya kan? You don't have to prove yourself to anybody else. Begitu makin cepat kita menerima bahwa saya menghadapi menopause dini, saya menghadapi premenopause, saya sudah menopause, saya sekarang sudah pasca menopause. Penerimaan ini Yang bisa acceptance. memperingan juga ya. Acceptance ini bisa memperingan. Ini mungkin kita perlu kita penekanan sedikit ya. Jadi acceptance itu yang bikin kita merasa menghadapi menopause itu tidak terlalu berat ya, maksudnya. It's bearable. Ya, karena itu pengaruh pikiran juga kan. Mindset kita yang memperburuk kondisi menopause itu. Premenopause dan menopause itu gejalanya ya. Ya, itu satu masukan yang Jadi menurut saya. gaya hidup ya para remaja putri. Jadi hormon replacement Jangan terapi, begadang. replacement terapi itu is not maksudnya satu-satunya solusi ya untuk ini ya. Iya. Bukan, dan itu kayaknya nggak semua orang boleh Nggak menerima ya. Nggak bisa langsung begitu Ya, aja. mungkin ada faktor tertentu yang nggak boleh ya. Harus konsultasi dulu biasanya sama dokternya. Itu tanyakan pada Dan itu dokter pun Anda. dalam jarak waktu yang kayaknya nggak boleh terlalu panjang. Nggak bisa. Karena kan Nggak natural. memicu kanker katanya. Iya, makanya estrogen itu nggak boleh kelebihan, nggak boleh kekurangan, ya kan. Jadi kalau misalnya ada yang ya udahlah, kan saya bisa bayar nih, saya main hormon replacement terapi aja, ya belum tentu dikasih sama dokternya. Ya, Dilihat dulu capability-nya gimana nih gitu ya. Historical dia punya, Historicalnya kayak gimana gitu. iya, Jadi iya. everything itu matters banget gitu. Jangan sembarangan udah nanti kalau saya udah ini saya terapi aja. Loh, ya kita kan mesti nerima ini adalah proses natural gitu dalam kehidupan setiap manusia, dalam setiap perempuan gitu. The fastest we accept it, lebih juga kita bisa ngadapinnya, kita jadi terjauhkan dari depresi gitu ya. Kita terjauhkan dari hal-hal yang misalnya dari tekanan batin, dari gangguan suasana hati, dari gangguan mood. Ya amit-amit ya, jangan sampai kena gangguan kepribadian juga. Tapi kan? setahu saya sih hormon replacement terapi itu biasa diberikan untuk orang yang menopause dini ya. Kalau Iya. itu ya mungkin bukan gejala premenopause ya lebih cepat ya. Lebih Jadi, cepet dia, jadi 20-an makanya udah itu ada. lebih dibantu lah kalau udah masuk 55
kayaknya udah nggak Iya. perlu ya. Kalau udah masuk 55 udah kita udah adjustment aja deh gitu. Iya. Kita adjustment sama pasangan Iya, kita, betul. kita adjustment sama diri kita, reinventing yourself seperti yang Melin bilang tadi gitu. That's the best thing to accept gitu situasi itu, karena maksudnya we are aging, tapi kan bagaimana kalau kita aging like wine, ya kan? Wow, makin lama makin seksi wine Iya. itu. Kita masih punya kalau sampai kita Karena- masih punya kemampuan untuk hamil umur 60, waduh, PR nggak sih? Tiba-tiba punya anak yang seumuran sama cucu. Dan itu juga bisa memicu Bahaya. kanker itu, katanya kanker rahim itu kalau di Iya. usia yang udah cukup tua It's gitu. true. Oke. Itu jadi nggak usah lama-lama menopause umur 50-an, ya it's normal, Ya, nggak it's apa-apa normal. gitu. Iya, 45 sampai 55 tahun yang 55 saya biasanya. itu yang normal ininya age ya untuk menopause. It's true. Dan ada satu ya yang saya tahu bahwa keuntungan dari menopause itu nggak apa? Itu kita terhindar dari kanker rahim. Itu benar atau enggak sih? Iya dan Karena tidak dengan sih. tidak produksinya estrogen itu. Ya sih, kita jadi relatif ya, Oh, jadi relatif itu terhindar. masih mitos itu. Enggak, bukan mitos. Itu iya, betul kita relatif terhindar dari kanker rahim, tapi juga sekali lagi ada genetiknya nggak? Kamu punya ibu, tante, oma yang Oh, juga kalau genetik mengalami tetap itu bisa? Iya. Oh, walaupun sudah menopause. Oh, oke. Cuma kalau udah menopause, karena udah tidak ada estrogen, kita lebih terhindar aja dari resikonya. Jadi meskipun genetik Memperkecil ada lah ya. memperkecil Oh, oke. kondisi itu. Tapi kalau nggak ada sama sekali nggak mungkin. Karena saya tahu waktu itu ya, waktu ada saya waktu ditemukan ada miom, ada kista dalam rahimnya itu justru dikasih KB yang untuk stop Iya, benar. menstruasi. Betul. Itu untuk memperkecil itu. Dari situ saya secara logika menangkap bahwa Dibikin menopause. ya seperti kayak Betul. menopause ini ya fake Iya. ya. Karena kalau enggak estrogennya terus ngeproduksi kan, ketika estrogen terus berproduksi, dia jadi sakit kan karena tumbuh lagi segala macam. Jadi salah satunya sih ya begitu gitu ya. Memang dibikin menopause, tapi itu kan biasanya diberhentikan untuk sementara. Sama kayak orang mau pergi naik haji kan, nggak mungkin dia mens di sana kan, sayang sekali gitu ya. Jadi maksudnya ibadahnya ya terhalang. Biasanya itu juga kan diberhentikan dulu, dikasih obat untuk tidak mens dulu kan. Selama lagi masa naik haji dan umroh misalnya, itu juga Oke. it's quite normal. Oke, kalau buat Z-Friends, buat viewers yang Melin gitu ya, let's aging like wine gitu ya, let's be gracefully grow up gitu, bahwa kita harus adjust terhadap setiap perubahan yang kita alami, setiap tahapan dari perkembangan psikologis kita. Kan kalau dari tahapan remaja ada adjustmentnya, dewasa muda, dewasa gitu ya, terus akhirnya misalnya pada usia tua, itu kan semua ada tahapan-tahapan yang harus kita penuhi. Yuk gitu kita berperan gitu ya, menerima tugas-tugas perkembangan kita gitu ya, sehingga kita juga bisa lebih menikmati hidup ya gitu, jadi nggak stres, nggak capek-capek gitu ya. Look at her, if she's still pretty because she's acceptance gitu ya. Jadi kalau udah ngelihat yang contohnya keren begini, kenapa nggak diikuti? Tapi benar loh, dengan kita menikmati hidup ya, itu menjalani itu dengan sukacita. Yang itu yang apa sih istilahnya stress free, itu kayaknya gejala itu tidak kita rasakan. Iya, Kita ada tetap, tapi iya, nggak iya, tapi kita nggak ngoyo banget kita nggak kan. terlalu notice lagi karena kita fokus ke hal-hal yang lebih menyenangkan. Iya. Jadi Jadi bukan berarti gejalanya itu hilang, hilang. tetap kita ngerasain. Nah, aku tetap Iya, aku aja kepanasan. ngerasain panasan tiba-tiba, Iya, betul. terus atau kedinginan, Ya, terus It's sering ke so belakang, weird. pengen pipis melulu, itu juga salah We satu feel kan that, gejalanya gitu ya. kan. Tapi kan kita rubah gaya hidupnya. Oh mungkin sekarang aku mulai tuh beli ya apa segala macam yang kayak toys yang untuk Kegel exercise gitu. Aku bikin perawatan. Ada perawatan vagina mulai dari yang manual. Oh ada yang ya paling perawatan. murah. Wah, sorry ini boleh diperpanjang sedikit ya. viewers-nya. Saya baru dengar nih ada perawatan vagina tuh Ada kayak apa perawatan tuh? vagina. Jadi ada Itu membantu banget. membantu banget. Oh itu kayak perawatan wajah tuh. Bisa kayak perawatan wajah. Jadi Harus kan rutin. vagina itu kan kolagennya
hilang kan mulai dari umur 30 Iya. kan dia berkurang terus. Jadi ini bukan karena udah pernah melahirkan normal atau enggak gitu, by age itu akan kurang kolagennya. Jadi kalau misalnya ada perawatan kayak vagina rejuvenation gitu ya, kayak di hak klinik aku tuh ada gitu ya, atau ada beberapa klinik lain aku sering promosi kok sebenarnya, ada beberapa klinik yang mungkin aku sebut aja namanya ya. Jadi di hak klinik tuh ada, terus ya gitu ada Mcella juga di Derma Lounge Clinic atau di Zep gitu ya. Aku juga berapa kali kan perawatan vagina gitu untuk iniin kolagennya di sana. Jadi cari yang affordable. Terus dia bilang, iya Mbak Zoya kita nggak mampu nih bayarin ini, mesti gimana? Kegel exercise, kayak sekarang Kegel bisa nggak? Tahan pipis lepas, tahan pipis lepas. Ini sambil begini tiap hari juga bisa. Kalau misalnya mau lebih advance lagi, beli ya Kegel Ball. Ya Kegel Ball itu ada di G-Things, di Daido. Terus apalagi Laci Asmara, mereka tuh mempunyai Kegel Ball-nya masing-masing, yang buat Kegel Ball travel, Kegel Ball yang untuk ngukur seberapa sih vagina spasm atau remasan vagina kita, sehingga pada saat kita orgasme kita tahu itu ada olahraganya. Waduh, ini Vagina aja ada olahraganya, jadi santai-santai aja tuh kalau ditanyain, aduh gimana nih masa Wah, abis ini saya mesti kursus, mesti ke sana nih. Wah, aku kasih ini hadiah deh ntar ini- buat Melin deh. Ini kursus, bukan kursus ya, ini ada pelatihan juga enggak? Apa Enggak. perawatan aja? Perawatan aja. Oh, perawatan saya kira aja. ada kayak semacam kayak kita yoga gitu sekarang. jadi kan lebih nanti kayak abis- ada exercise enggak ya? Enggak, jadi gini, kita tuh misalnya abis vagina rejuve gitu kan ya, itu kan seminggu nggak boleh hubungan seks. Nanti abis itu untuk maintenance-nya pakai Kegel Ball. Diajarkan ya. Iya, jadi di Kegel Ball itu nanti ada aplikasinya. Nanti kalau Melin ke klinik aku ajarin deh gimana cara pakai Kegel Ball itu. Itu kita sambil berkegiatan gini, kita latihan vaginanya. Itu santai banget Melin, cuma setiap hari setengah jam. Gitu. So when we are like masuk mulai 40, 45, udah deh pakai aja itu tiap hari. Setengah jam Tapi setiap ini hari. khusus untuk wanita yang Untuk memasuki usia menopause ini, atau iya, memang bisa dipakai untuk sebenarnya untuk semua semua perempuan boleh. Kalau dia makin muda, bagus. Karena berarti jepitan vaginanya pada saat dia orgasme juga makin kuat. Biasanya tuh laki-laki pasangan ngomongin, kok narik banget sih vagina kamu? Karena itu. Kegel. Saya baru tahu sekarang ada Vagina rejuve. klinik treatment untuk vagina. Jadi Setelah saya cuma selama ini itu- cuma tahu untuk wajah doang. Nah, gitu. Jadi itu dirawatnya sama kayak ngerawat wajah kita. Nanti Ini pulangnya rutin ya. Jadi berapa lama? nanti setelah vagina rejuve supaya mempertahankan itu kan biar nggak cepet ini lagi kan, maksudnya nggak cepet kolagennya nggak cepet kurang lagi, kita tuh pakai itu. Jadi nggak ada, there's no such thing as vagina Jadi nggak ada yang organ. minum, nggak ada yang ini oral gitu, nggak ada yang. Semuanya natural, bener-bener vagina kita diajak olahraga. Keren kan, ada aplikasinya. Wah, ntar ke klinik deh. racun. Oke. Gila, ini benar-benar satu sharing yang luar biasa. Pasti saya yakin banyak sekali Amin, perempuan di luar sana amin. yang nggak tahu loh bahwa ini ada solusinya. Kalau jadi kita tidak perlu takut lagi menghadapi yang namanya menopause. Ternyata di luar banyak sekali yang bisa kita lakukan ya untuk mengatasi permasalahan sehubungan dengan menopause Seksnya bisa ini. tetap enak, Kegel jangan males. Oke, terima kasih Sama-sama, Zoya Melin. atas waktu, atas Thank you. sharingnya ya. Semoga Mbak Zoya selalu sehat walafiat dan selalu bisa menginspirasi Amin. para wanita di luar sana. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye.